Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Oh,
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, ada sukacita Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan di tempat ini siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu dan masuk ke dalam bait-Mu Tuhan. Sungguh hati kami mau penuh dengan syukur dan sukacita Tuhan. Dan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, kami mau menghampiri tata-Mu yang kudus untuk beri hati kami lebih lagi kepadamu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bapakku yang Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu Kau segala
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Walaupun begitu banyak masalah, tekanan dalam hidup, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau tetap Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu setia, Bapa yang selalu ada menyertai. Dan kami akan terus berharap hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut. Katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Yes Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Serukan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Terima kasih, Engkau Tuhan kami. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, dan Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi bersorak bagi-Mu Tuhan. Sebab kami memperoleh kemenangan yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Yang lebih siap lagi bersuka cita pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Mari sapa kanan kirinya, katakan Allah kita Allah yang berkuasa. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya.
kuasanya mengalir dengan lebih lain katakan bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan kuasanya. Tepuk tangan di atas kepala. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan genap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Yes. Lebih lagi kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Yes, amin. Sebab Dia berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat di amin. Sebab kita Allah, great is our God. Yes, Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh,
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita lebih lagi menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Firman Tuhan saat ini kita pegang. Bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi kita kesayangannya, amin. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Biarkan jemaat Tuhan yang angkat pujian ini katakan, saat kau Tuhan yang tahu segala keperluan kita. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang tahu. Tuhan berkati saat kau perlu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan
Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepadamu Bapa di surga. Engkau yang lebih mengenal akan hidup kami. Saat kami menangis, saat kami berduka, saat kami mengalami segala sesuatu, tidak ada seorang manusia pun yang tahu akan hidup kami. Tetapi Engkau Yesus Tuhan yang mengerti akan hidup kami, yang mengerti akan keadaan kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata lain yang harus kami naikkan kepadamu selain ucapan terima kasih, selain ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan bisa menjawab segala persoalan dari jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi saudara. Haleluya. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Haleluya. Biar kita berteriak sampai keras saudara, supaya malaikat Tuhan tahu. Haleluya. Amin. Saya sapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Shalom. Saya tahu semua saudara dalam keadaan baik. Saya tahu semua saudara dalam keadaan sehat. Kita di tempat ini, yang di rumah, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kita harus bersemangat. Haleluya, karena kita menang hari ini. Amin. Berapa hari kita puasa? Hari keberapa hari ini? Katakan haleluya. Saya tahu saudara yang ada di rumah juga merasakan sukacita.
Saya tahu saudara di rumah juga mengikuti puasa. Haleluya. Ada yang melapor ke saya, Ibu Pendeta, biar saya tidak ke gereja hari Minggu, saya ikut di rumah. Tapi saya puasa terus loh. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Puasa itu saudaraku bukan untuk menyenangkan gereja penyebaran Injil ini saja, tidak. Bukan untuk menyenangkan gembalanya. Bukan untuk menggenapi program kerja. Tetapi saudaraku, puasa kita berguna untuk semua. Pergumulan kita, terlebih pergumulan gereja ini saudaraku, yang harus lebih banyak berdoa, berpuasa. Saudaraku tidak menutup kemungkinan setelah selesai hari ini puasa, besok lusa ya kita jangan putus hubungan dengan puasa kita sama Tuhan. Mari saudaraku ambil secara pribadi kita berdoa sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, kita berpuasa ya. Supaya apa saudaraku, kita dijawab terus doa kita kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, untuk itu pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang ambisi positif mengubah ambisi negatif. Amin saudara. Oh ya, saya mau ingatkan terlebih dahulu buat saudara-saudara kita yang ada di rumah ya. Sebentar kita akan makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya di dalam perjamuan kudus. Mari saudara, supaya tidak merepotkan, tidak sibuk sebentar saat kita perjamuan, saudara siapkan dulu perjamuan saudara di rumah, taruh di samping saudara di mana duduk, sambil dengar, nanti tunggu aba-aba dari tempat ini, baru kita akan makan minum bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita akan membaca di dalam kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Saya undang kitanya semua bangkit berdiri dulu ya, supaya agak enggak tegang. Nah, kalau saudara tegang, saya bingung saudara. Haleluya, kita sudah ada di depan ya. Filipi pasal 3 ayat 10, 2 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini merupakan satu ambisi, kemauan dari Rasul Paulus. Kita akan lebih jauh melihat dulu saudara. Ambisi adalah suatu keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan atau untuk mencapai sesuatu keinginan. Ya, orang bisa katakan, ih ambisi banget ya. Saudaraku, kita mau mencapai sesuatu itu harus disertai dengan ambisi. Harus disertai dengan kemauan keras, kerja keras, hasrat yang keras, kerinduan yang keras untuk mencapai sesuatu yang kita akan capai tersebut. Ya. Seorang mahasiswa berjuang, saudaraku, untuk mencapai dari sarjana muda, sarjana S1, S2, S3. Saudaraku, mereka akan berpacu setiap hari dengan belajar membaca buku, ya, berdoa, dan belajar sampai tercapailah itu titelnya ya. Saudaraku, kita pun di dalam doa kita kepada Tuhan, di dalam niat kita kepada Tuhan untuk kita memuji Tuhan, mari saudaraku, kita punya ambisi yang habis-habisan, punya hasrat yang kuat, keinginan, kerinduan yang sangat mendalam untuk kita selalu menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk selalu kita menyembah Dia. Ada ambisi positif dan ada juga yang negatif. Saudara, sebelum bertobat, Paulus yang sebelum bertobat namanya Saulus, mempunyai ambisi negatif yang sangat keras. Ambisinya apa? Membunuh
murid-murid Tuhan. Ya. Kita akan melihat bagaimana contoh ambisi negatif dari seorang Saulus. Waktu itu belum jadi rasul ya. Dia punya ambisi negatif itu, dia belum rasul tapi dia masih menjadi penganiaya murid Tuhan tadi. Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Semua dapat? Kita baca lagi ya sama-sama ya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini saudaraku, kerjanya Saulus sebagai seorang penganiaya. Siapa yang dianiaya? Yaitu murid-murid Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus tidak suka, Saulus tidak senang dengan keberadaan orang-orang tersebut. Dia datang ke rumah-rumah, saudaraku. Dia teliti, dia mengadakan inspeksi di rumah-rumah, saudaraku. Weh, ada orang percaya? Weh, ada orang percaya sama Yesus, diseret, saudara. Tidak mengenal itu laki-laki atau perempuan, diseret, lalu kasih masuk di penjara, dianiaya. Itu kerjanya, saudara. Kita melihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Oke, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, saudaraku, kalau tadi saat di dalam Kisah Rasul pasal 8 tadi, saat orang banyak menguburkan mayat dari Stefanus, mereka meratapi mayat dari Stefanus. Tetapi beda, saudaraku, dengan Saulus. Malah Saulus bangga dengan kematian dengan kematian Stefanus, dan dia pergi di rumah-rumah ibadah. Itu bedanya. Kita melihat bedanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang tahu firman dan melakukannya, dengan yang tidak sama sekali. Ya. Tahu firman, tahu hukum Taurat. Oh, saudara, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, firman Tuhan bilang Saulus tidak bercacat. Dia bilang dirinya waktu melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Artinya saudara, dia tahu. Tetapi kenapa ya saat melihat Stefanus meninggal, ya, dia tidak merasa bersedih, merasa berdosa karena dia yang memimpin. Saudara, yang memimpin pembunuhan dari Stefanus tadi. Tetapi justru dia balik, saudara, mencari orang lain, Stefanus yang lain, ya, mencari orang percaya yang lain untuk diseret ke dalam penjara. Tetapi saudaraku, bedanya orang yang kenal Tuhan tadi meratapi, ya. Dan di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi, hati daripada Saul itu berkobar-kobar. Dia dari rumah ke rumah untuk mencari orang percaya tadi, dan tujuannya ke Damsyik. Itu sama, untuk apa? Menganiaya orang Kristen, menganiaya pengikut Kristus, mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Dia mau aniaya, dia mau kasih masuk di dalam penjara. Itu kerja yang sangat Tuhan tidak sukai. Tapi dikatakan di dalam ayat 1 tadi, dia berkobar-kobar, hatinya berkobar-kobar. Bahkan dia minta surat kuasa. Minta surat kuasa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya bisa menemukan laki-laki dan perempuan. Dan yang percaya kepada Tuhan, lalu dia akan menangkapnya. Saya sempat berpikir begini. Ini majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Itu sebenarnya kan orang yang sudah kenal Tuhan juga. Tapi ketika Paulus minta surat izin untuk membunuh orang-orang Kristen, kenapa kok dikasih ya? Haleluya. Saya sempat berpikir seperti itu, saudara. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana jalan Tuhan merupakan satu jalan Tuhan untuk Paulus. Ya, mungkin kalau majelis tadi tidak kasih, dia tidak jadi membunuh, saudara. Tapi ini Tuhan luaskan. Ya, majelis dengan gampangnya dia kasih tanda tangan. Nih surat. Orang Makassar bilang pergi Moko. Ya, untuk cari orang Kristen untuk dibunuh, untuk dianiaya. Tapi sudah kuasa Tuhan itu lebih besar. Rencana Tuhan itu dahsyat, katakan amin. Saulus yang saudaraku tidak disangka untuk menjadi satu penginjil besar, satu alatnya Tuhan. Dia seorang pembunuh, saudara. Tetapi dengan jalan inilah Tuhan pakai juga majelis-majelis Yahudi di Damsyik tadi untuk memberi surat dengan catatan ini Tuhan punya rencana mau tangkap itu Paulus. Ya, mau tangkap itu Saulus. Haleluya. Di dalam ayat 3, Kisah Rasul pasal 9, tolong saudara Adi bisa bacakan. Ayat 3-nya saja. Kisah Rasul pasal 3, ya, saya minta yang di depan siap dengan Alkitab ya, atau HP-nya. Perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, belum nyampe di Damsyik, ya. Saudaraku, tiba-tiba cahaya memancar. Cahaya memancar kena persis mengena pada Saulus. Dan cahaya itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia silau sekali, saudaraku. Membuat matanya dan tertutup, saudaraku. Dan membuat dia rebah. Saudara, kita melihat matahari saja kita tidak tahan. Benar atau betul? Kita lihat matahari itu tidak bisa. Coba saudara natap, sakit saudara. Ya. Makanya banyak orang keluar matahari pakai kacamata hitam ya, supaya sedikit banyak bisa menolong. Ya. Tapi ini dengan mata telanjang, tiba-tiba cahaya itu menyinari dan bukan cuma kena di matanya saja, tetapi seluruhnya kena, membuat dia rebah, saudara, terjatuh. Lalu ketika dalam jatuhnya itu ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara terdengar dengan jelas. Suara itu suara Tuhan. Ya. Di dalam ayat 5-nya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya. Dia tahu itu suara Tuhan. Dia tanya tapi dia jawab sendiri kalau saya lihat ya. Siapakah engkau Tuhan? Haleluya. Siapa engkau? Dia jawab sendiri Tuhan. Katanya,
akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, Saulus terkaget, saudara ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi di sini saudaraku kita melihat bagaimana rencana Allah sudah mulai dibukakan rencana Allah dibukakan Tuhan untuk Saulus. Apakah Saulus mendengar, saudara? Mendengar tidak, saudara? Ya, jangan ragu-ragu. Dia mendengar, walaupun dia seorang penganiaya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan sudah luluhkan hatinya, kelepek-kelepek, saudara. Ya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan mereka. Maka mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, artinya sebelum sampai di Damsyik kan, Yesus sudah mulai tangkap dia. Waktu matanya enggak bisa melihat, saudara, teman-temannya bisa melihat. Ya, karena memang tujuan dari Yesus adalah Saulus. Akhirnya Saulus dipapah menuju ke Damsyik. Haleluya. Kita melihat di dalam ayat 17. Kita hari ini cerita tentang Paulus. Ayat 17 saya akan bacakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Siapa itu Ananias, saudara? Itu seorang hamba Allah, seorang nabi. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita lihat. Ananias kenal Saulus tidak? Kalau kita baca di dalam ayat ini. Kenal. Nah, waktu Tuhan bilang sama Ananias, Ananias pergi ke jalan lurus. Di sana ada Saulus. Ya, kamu harus menumpangkan tangan di sana. Saudara nanti bisa baca. Ayat ini bagus sekali, saudaraku. Dari ayat 1 ya. Dan Ananias ngomong gini, Tuhan, telah ku dengar bahwa Saulus itu penganiaya orang Kristen. Bahwa Saulus itu suka membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesus memberikan kekuatan buat Ananias. Sehingga Ananias kuat, Ananias dengar-dengaran kepada suara Allah dan dia berangkat, saudaraku. Lalu ketika Ananias bertemu dengan Saulus, saudaraku dengar perkataan Ananias ya, perhatikan. Saulus saudaraku, ya. Padahal kok dipikir belum bertemu tatap muka, belum kenal dari hati ke hati, belum kenal muka, tetapi dia hanya mendengar kalau seorang yang nama Saulus ini orangnya begini dan dia takut pada mulanya. Tetapi ketika ketemu dengan Saulus, Ananias melihat matanya sudah nggak bisa lihat alias buta, lalu dia katakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Yang pertama, supaya Saulus bisa melihat. Dan yang kedua, supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat 18-nya,
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun lalu dibaptis. Wow, haleluya. Setelah dia bangun, didoakan, dia bangun, matanya bisa melihat yang pertama, lalu dia dibaptis. Haleluya. Saudaraku, siapa di sini yang belum dibaptis? Yang berjalan sudah mulai angkat tangan. Haleluya, saudaraku. Saudara, BDK ya, rencana akan dimulai dengan kapasitas yang sedikit mungkin. Ya, ini baru wacana, baru rencana. Ya, karena banyak orang yang sudah ingin melayani, ingin dibaptis ya. Karena standar dari pelayanan di sini ya harus lulus dari BDK. Nah, BDK itu apa? Bertumbuh dalam Kristus ya, supaya kita bisa benar-benar melayani Tuhan itu dengan hati hamba ya, bukan ada motivasi yang lain, hanya ini saya hamba yang harus menyenangkan tuannya. Tuhan kita siapa? Yesus. Haleluya. Itu sekilas info dari BDK. Haleluya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 20-nya saya akan bacakan lagi. Ketika itu juga ia memberitakan Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, bagaimana Allah bekerja buat Saulus, saudara? Pikirannya, hatinya dirubah sedemikian rupa sehingga ambisinya yang negatif tadi Tuhan putar menjadi ambisi yang positif. Haleluya. Setelah bertemu dengan Yesus, dia memberitakan Injil. Dia pergi ke rumah-rumah ibadah, bukan cari orang Kristen yang diseret untuk dipenjarakan, tetapi dia cari orang Kristen untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan cuma di rumah ibadah, saudaraku. Dari tempat ke tempat, dari pelayanan satu ke yang lain. Saudaraku, kalau kita baca suratan Rasul Paulus itu begitu banyak dan begitu dahsyat, saudara, kalau kita baca. Saudaraku, ternyata ambisi yang positif itu akan mengubah ambisi yang negatif. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita punya ambisi apa? Ya, kita periksa diri kita. Kita tanya buat diri kita sendiri, saya punya keinginan apa sih dalam hidup saya? Ingin menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya ingin menyenangkan hatiku, hati saya? Atau saya ingin mengutamakan Tuhan? Atau mengutamakan bisnis, keluarga dan lain-lain? Saudara, keluarga, bisnis itu perlu. Tapi saya mau katakan buat saudara, itu bukan nomor satu, saudara. Kembali saya katakan, itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah Yesus, sumber dari segala-galanya, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber dari segala-galanya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah mendahulukan Tuhan, firman Tuhan berkata, dahulukan dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu, saudaraku? Semuanya yang ditambahkan kepadamu, yaitu bisnis kita berhasil, kuliah kita selesai dengan baik, saudaraku, anak-anak kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, sehingga tidak ada perselingkuhan di dalam rumah tangga. Amin. Dahulukan dulu kerajaan Allah. Filipi pasal 3 ayat 10, ayat emas kita tadi yang kita sudah sama-sama baca. Filipi 3 ayat 10, ya saya akan baca ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, yang pertama, ambisi dari Paulus, sekarang sudah nama Paulus, ambisi negatif tadi sudah disingkirkan, sudah dikuburkan dalam baptisan air. Ya, baptisan air itu menguburkan semua niat tidak baik kita, hidup lama kita, masa lalu kita,
kita kuburkan, itu namanya kita mati bersama dengan Yesus, kita keluar dari baptisan, kita bangkit bersama dengan Yesus, maka hidup diperbarui. Saudaraku, Paulus diperbaharui hidupnya. Makanya dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia di sini besar artinya mengenal siapa? Yesus. Nah, ayat ini memperlihatkan ambisi positif terbesar Rasul Paulus dalam perjalanan kerohaniannya bersama Kristus. Kata mengenal di sini, saudara, di dalam ayat ini bukan sekedar mengenal saja. Oh ya, saya tahu itu Yesus. Tidak seperti itu. Tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Yaitu mengenal secara pribadi. Saya mau tanya dulu, apa sih yang bunyi-bunyi ya? Sangat mengganggu. Oke. Ya, saudara, mengenal di dalam ayat ini mengandung satu arti yang sangat dalam, yaitu mengenal secara pribadi. Di dalam ayat 7 dan 8 yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan bagi Saulus waktu itu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi Rasul Paulus, dulu saya dibangga-banggakan sama orang lain, dipuja-puja, disanjung, ya. Tapi semuanya itu adalah sampah. Semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu kuanggap satu kerugian. Karena apa? Karena dia mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ternyata saudaraku, di dalam Kristus itu segala-galanya, saudaraku ya. Harta dunia milik dunia itu hanya semu, hanya sebentar, hanya ketika kita masih bernafas saja. Tetapi ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, semuanya itu tidak ada arti lagi untuk kita. Ya. Jadi yang penting harta rohanilah yang kita kejar. Yesuslah saudaraku yang kita kejar. Dan ayat ini memperlihatkan ambisi positif terbesar Rasul Paulus dalam perjalanan kerohanian bersama Kristus. Kata mengenal di sini di dalam ayat ini tadi saya sudah katakan ya. Mengandung arti yang sangat dalam. Yang dahulu merupakan keuntungan, itu kita sudah baca tadi ayat 7 dan 8. Oke, kita lanjut saja. Kehidupan Paulus berubah total setelah dirinya ditangkap oleh Kristus. Segala sesuatu yang dulunya dianggap sebagai prestasi atau keuntungan, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Hanya karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidupnya. Ya. Harga dari seorang Kristen, ya, harga dari seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Siapa itu pengikut Kristus? Saya, saudara. Ya. Adalah segala sesuatunya adalah milik Kristus untuk Kristus. Yang ada pada kita itu adalah dari Kristus dan kita kembalikan untuk Kristus. Kedudukan kita, tahta kita, harta kita, semuanya dari Tuhan. Kekuatan kita, semuanya dari Tuhan. Untuk apa itu? Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan, saudara akan melihat perubahan yang saudara alami dalam hidup saudara. Saudara, karena saya berani ngomong, karena saya sudah merasakan dan saya ingin membagikan berkat ini. Coba saudara benar-benar punya hati untuk Tuhan.
Saudara bisa rasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perubahan-perubahan hidup yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kita tidak akan susah-susah lagi, saudara. Ya, karena firman Tuhan bilang, Tuhan akan melimpahkan berkat buat kita apabila kita selalu mendahulukan Tuhan. Cari sumber berkatnya. Kemudian bagian B, dan kuasa kebangkitannya. Yang pertama tadi mengenal dia, dan yang kedua kuasa kebangkitannya. Ambisi yang besar untuk mengenal Allah itu akan mematikan keinginan daging dan memperbesar kuasanya dalam diri kita. Kita melihat tadi Paulus, waktu dia belum kenal Tuhan, ambisinya besar untuk berbuat jahat, dan berbuat jahat. Setiap hari pikirannya dipenuhi dengan kejahatan, mencari bagaimana dia berbuat jahat. Tetapi setelah diubahkan, setelah ketemu dengan Yesus, diubahkan menjadi ambisi yang positif, akhirnya pikirannya selalu ke Tuhan. Di mana hari ini saya mau menginjil, di mana hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Dia menulis suratnya untuk murid-muridnya. Saudara, setiap hari dipenuhi dengan firman. Jadi kalau kita saat teduh setiap hari, setiap pagi itu bukan beban, amin? Bukan beban. Paulus sendiri setiap hari saya percaya bukan dia pagi-pagi saja dia saat teduh, tidak. Tapi hidupnya sudah tenggelam di dalam hadirat Tuhan, sudah tenggelam dalam penginjilan. Dia mulai menginjil. Ya. Oke, dan yang berikutnya, dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, ayat ini sudah sering sekali kita baca, kita pelajari. Ketika kita ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ya, dia harus mau memikul salib, menyangkal diri, mengikut aku. Menyangkal diri itu, saudaraku, bukan cuma puasa. Kita puasa 40 hari itu belum cukup, saudaraku. Orang puasa masih suka timbul emosi, benar ya? Nah, satu kali, saudaraku, saya naik motor, waktu itu karena gelap di antara mall mana ini? Antara Ramayana dengan Demen ada jembatan itu ya. Dulu belum ada lampunya, masih gelap. Nah, saya sama almarhum naik motor, tiba-tiba saudaraku karena ndak lihat kena mobil. Ya. Memang kami yang salah. Waktu kena mobil tapi cuma nyerempet, itu mobil buru-buru mau lewat, jadi bersamaan begini nyerempet, jadi nyerempet saudaraku. Nah, terus itu langsung berhenti supirnya, langsung berhenti, dia marah-marah. Pas bulan puasa seperti sekarang ini sudah. Pas marah-marah langsung orang kerumun nih, langsung bilang begini, puasa, tahan. Ya, mungkin waktu kalau enggak puasa mungkin saya juga sudah babak belur saudaraku. Memang waktu itu saya yang salah karena memang gelap, waktu itu belum ada lampu. Sekarang lewat situ udah terang ya, lampunya menyala terus, itu gelap. Ya, waktu itu cuma bilang minta maaf. Supirnya marah-marah, cuma bilang minta maaf, enggak lihat. Ya. Akhirnya karena kerumunan orang banyak, yang supirnya tadi, Pak lagi bulan puasa, tahan, jangan marah. Akhirnya dia masuk lagi ke mobil, dia tancap gas, saudaraku. Mungkin masih marah, tapi karena puasa belajar. Saudaraku, itu namanya apa ya? Tulus atau enggak yang gitu ya? Tidak bisa meluapkan emosinya ya, karena orang tahan. Tapi itu semuanya karena Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini satu ambisi yang harus kita kejar, yaitu ambisi yang positif. Saudaraku, Filipi pasal 3 ayat 11 terakhir, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Artinya kemenangan demi kemenangan dia dapatkan dari pertobatannya tadi. Ya, bangkit, dia sudah mati, dikuburkan dalam baptisan air, dia bangkit kembali ya, untuk menjadi kemuliaannya. Dari pernyataan Paulus ini kita bisa belajar beberapa poin untuk menjadi pegangan atau ambisi yang kita perlu kobarkan
dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita bersama Kristus. Mari saudara, kita akan periksa diri kita. Kita harus kobarkan semangat kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ambisi seperti ini harus kita kobarkan setiap saat. Katakan amin. Bukan cuma pelayan Tuhan yang ada di sini. Bukan cuma WL yang loncat-loncat atau singer. Tetapi kita semuanya, saudaraku. Kalau WL katakan, ayo kita bersemangat, kita menari, meloncat untuk Tuhan. Saudaraku, lakukan itu karena apa? WL juga urapan dari Tuhan. Ya. Seperti minggu lalu kalau kita melihat di acara televisi ada namanya pagi-pagi ambiar ya. Itu orang sampai guling-guling, di gereja tidak mungkin sampai seperti itu saudaraku. Kalau itu memang saudara mau guling ya terserah ya. Itu cuma bukan karena emosi kita tetapi karena Roh Kudus bekerja ya. Daud sendiri dikatakan seperti orang gila. Karena apa? Dia memuji Tuhan, dia menari, dia memuji Tuhan. Kenapa kita takut, kenapa kita malu? Saudara mau loncat-loncat, saudara. Saudara saya yakin kalau saudara loncat, yang sebelahnya saudara bukan menertawai, bukan. Tetapi justru, semangatnya, saya paling juga mau loncat. Amin. Haleluya. Saudara sekalian Tuhan, di depan kita ada perjamuan. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan untuk kita menerima perjamuan kudus, saudaraku. Ya. Biarlah lewat perjamuan kudus pagi hari ini, semangat kita akan kembali dikobarkan. Mungkin api kita sudah mulai padam. Mungkin, saudaraku, semangat kita sudah mulai loyo, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya akan katakan buat saudara, bangkit dari kelemahan, bangkit layani Tuhan, kobarkan kembali api Roh Kudus itu, supaya ketika kita mengobarkan api Roh Kudus, semangat baru akan kembali. Semangat itu tidak akan layu, saudaraku, ketika kita terus semangat setiap hari diperbarui dan semakin diperbaharui. Mari saudara yang ada di rumah, siapkan perjamuan saudara. Kita akan makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Siapa yang sampai? Kita akan angkat pujian dulu. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan saya.
satu bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Menjadi satu bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu yang mulia. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah kami punya ambisi yang kuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami punya ambisi yang keras untuk kami selalu radikal di dalam Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk kami setiap saat tinggal di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Karena banyak godaan di luar sana, banyak gangguan di luar sana. Tetapi kami percaya Bapa, bahwa kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih dasar dari semua yang ada di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan Yesus, sebentar kami akan makan hidangan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami Bapa untuk kami makan perjamuan ini, supaya menjadi satu peringatan dalam hidup kami bahwa Engkau telah mati menggantikan dosa isi dunia ini, bahwa Engkau telah menebus dosa kami. Kami menang, kami sudah ditebus dengan darah Kristus. Kami penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati kami para pelayan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk melayani perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan lakukan perjamuan dalam nama Yesus. Kita akan angkat pujian. Firman Tuhan berkata, ambillah dan makanlah. Firman Tuhan bilang, ambillah dan minumlah. Berdoa bersama-sama, kita akan angkat tubuh Tuhan. Saudara di rumah, kita akan angkat tubuh Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan kita akan makan bersama-sama. Sekiaral amanatakan amaya sekiaral amanatakan wayara amanataka katakan lama manatakan aya sekiaral amanatakan. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara, cawan yang ada di tangan saudara, darah Kristus yang sudah bercucuran menebus dosa kita. Kita akan angkat dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Sekiara lama-lama menatakan aman asakan. Angkat tangan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Bapa. Sungguh Engkau mulia. Kasih-Mu besar. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang selalu memperhatikan umatnya. Kasih yang diberikan kepada umatnya. Haleluya. Aku berkenan ketika Engkau ada di dekat Yesus Tuhanmu. Aku berkenan kepadamu ketika Engkau melakukan kebenaran firman-Ku. Aku memberkatimu ketika Engkau mengutamakan aku terlebih dahulu. Bukan karena kekuatanmu Engkau ada saat ini, hai umatku. Bukan karena kebisaanmu Engkau ada. Tetapi sesungguhnya akulah yang punya rencana yang indah dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak sangka kalau hari ini engkau ada di tempat ini. Mungkin engkau tidak mengira kalau engkau bisa duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Ku. Sesungguhnya akulah yang beracara saat ini. Renungkan akan pengorbananku. Renungkan akan kasih-Ku atas dirimu sendiri. Bagaimana aku mengubah hidupmu. Yang dulu engkau bukan siapa-siapa, tetapi saat ini engkau ada punya nilai di hadapanku. Engkau bisa berkenan
pada sesamamu. Umatku yang aku kasih, aku mengasihi engkau. Aku ingin supaya engkau tidak jauh dari Yesus Tuhanmu. Aku menginginkan supaya engkau tetap tinggal di dalam aku, Yesus Tuhanmu. Engkau akan melihat bagaimana aku memperhatikan hidupmu. Aku akan buat engkau berhasil dalam segala apapun yang engkau kerjakan. Aku akan melindungi engkau dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ada. Dan aku akan menjawab setiap doa yang engkau naikkan kepadaku. Dengar umatku, jangan engkau berkecil hati. Jangan engkau bersusah payah. Karena aku Yesus Tuhanmu yang memberikan kemenangan. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Biarlah engkau tetap bersekutu dengan aku. Berserulah kepadaku setiap saat. Aku akan mendengarkan engkau. Hambaku Taslam yang aku kasih. Dengar firmanku saat ini, hei hambaku. Jangan engkau meremehkan dirimu sendiri. Jangan engkau menganggap dirimu rendah. Tidak ada apa-apanya. Hai hambaku, dengar firmanku. Aku tetap masih pakai engkau. Banyak kebenaran-kebenaran firmanku yang aku akan bukakan lewat dirimu, hai hambaku. Lakukan kebenaran firmanku dengan sukacita. Apa yang aku perintahkan kepadamu, lakukan itu dalam hidupmu. Aku akan memberkati rumah tanggamu. Aku memberkati anak-anak, cucu, dan semua yang engkau kerjakan. Aku akan buat engkau berhasil. Sekali lagi kukatakan kepadamu hambaku, biarlah engkau berjaga-jaga, berwaspada. Jangan sampai dengan keadaanmu yang lemah sedikit, maka engkau lemah juga dalam menghampiri aku, Yesus Tuhanmu. Jangan sampai hal itu terjadi. Demikian aku berkata kepadamu, hei hambaku. Aku berkata kepadamu juga, hei hambaku Tami yang aku kasihi. Dengar firmanku saat ini. Aku akan pakai engkau lebih dahsyat. Aku akan pakai engkau untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dimanapun engkau berada. Jangan lupa engkau memperkatakan kebenaran firmanku. Jangan engkau lupa menyaksikan Injil kemurahanku yang engkau sudah rasakan dalam hidupmu. Perubahan-perubahan yang engkau sudah rasakan ketika engkau ada dalam Yesus Tuhanmu. Maka lakukan itu, bersaksilah kepada mereka sehingga mereka akan percaya kepadaku lewat kesaksian-kesaksianmu. Jangan engkau berkecil hati. Aku akan mengurapi mulutmu, hai hambaku. Demikian juga sekalian engkau, hai umatku yang aku kasihi. Aku memberkati engkau saat ini. Kalau engkau sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Yesus Tuhanmu, maka semuanya itu aku yang memberkati. Jangan engkau berkecil hati, tapi engkau berbangga karena Yesus Tuhanmu ada bersama-sama dengan engkau. Demikianlah aku berfirman kepadamu. Sekinara lama natakan nama nasakada katakan lama 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 lama. Kita angkat satu pujian dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Allah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih untuk perjamuan-Mu yang kudus Tuhan, yang kami sudah lakukan Tuhan. Lebih lagi Engkau beri kami kekuatan Tuhan, beri sukacita. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk para pelayan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Dan saya mengingatkan kembali bahwa di yang amplop panjang ini adalah amplop persembahan dan sekaligus perpuluhan dan ucapan syukur. Sedangkan amplop kecil ini adalah persembahan khusus dan minggu ini untuk sumbangan diakonia. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan kita, dan saya minta untuk CTT yang berdoa persembahan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang sudah kami dengar saat pagi hari ini Bapa. Dan biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Sekarang Tuhan kami mau memberi lewat persembahan kami Bapa. Tuhan berkati setiap persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GPI Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 4 Mei jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 7 Mei jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 8 Mei jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, itulah pengumuman selama minggu ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita sama-sama terlibat dalam seluruh kegiatan gereja, biar sama-sama kita lebih mempersatukan hati kita dengan sesama jemaat dan juga untuk Tuhan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup
Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, perkenankan kami untuk berdoa. Kami naikkan syukur padamu ya Bapa, Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu, di mana Engkau telah mengubah Saulus menjadi Paulus. Penganiaya dan pembunuh Engkau ubah menjadi pemberita Injil. Demikian juga ubahlah kami ya Bapa. Bentuk, pulihkan dan baharui kami sesuai kehendak-Mu. Biarlah kami juga akan mempunyai ambisi yang positif. Dan ubahlah jika kami mempunyai ambisi negatif, Engkau ubah menjadi ambisi positif. Sehingga jika kami sebagai pelayan, jadikanlah kami pelayan yang sungguh-sungguh. Jika kami sebagai karyawan, buruh, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga mendengar doa-doa kami, doa-doa jemaat. Mereka menghendaki hidup yang baik, jadilah hidup yang baik. Engkau dengar para jemaat berdoa untuk mengubah hidup perekonomiannya dengan menjadi baik. Engkaulah yang mengubahnya. Engkau dengar doa-doa dari jemaat. Ada yang minta pasangan hidup, karena Engkau sendiri berfirman tidak baik hidup seorang diri. Olehnya itu dengar doa-doa mereka ya Bapa. Bahkan ada jemaat yang meminta keturunan, Tuhan dengar. Engkau membuahi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan terus mengiring Tuhan selama kami ada, selama kami hidup. Karena di dalam pengiringan Tuhan, di sana ada keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kedangkan tangan kasih-Mu ya Bapa untuk memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi.